Kita akan bincang-bincang dengan Ustadz yang satu ini, Babe ya, gitu panggilnya. Assalamualaikum Ustadz Hekel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak kalau dengar suara Ustadz Hekel semangat terus kita dibikinnya ya. Allah karim. Mantap. Ustadz Hekel. Macam mana ini hitung-hitung terus tapi sambil hitung kok ada yang buntung, ada yang muntul gitu ya. Ya, bagaimana? Adakah isu kecurangan yang sedemikian dahsyat? Antum sebagai tokoh yang beredar di berbagai tempat, apa yang sebenarnya terjadi dalam penghitungan ini dan perjalanan Anda ke berbagai daerah, Ustaz? Oh, jelas. Jelas yang terjadi adalah sebuah kecurangan yang terstruktur, strategik, masif, brutal. Karena berada di hampir semua titik di seluruh Indonesia. Kecurangan dengan amat sangat sengaja terpampang di depan mata kita. Dan kecurangan yang banyak ini tidak bisa diperbaiki. Mengapa? Karena undang-undang kita mengharuskan dengan detail bukti. Dengan segerombolan curang ini, maka sulit sekali untuk mengadakan perbaikan. Antum bisa bayangkan, bila kecurangan itu ada di 500.000 titik misalnya, ya misalnya dari 800.000, 400.000 dia curang, karena kita kumpulkan aja udah 100.000, 200.000, udah ada bukti-bukti ya, betul. Kita rahasiakan jumlah yang sudah kita temukan. Dan itu kalau dibawa ke MK, apa yang terjadi di MK? Penuh. Dia akan minta bukti. Bukti apa? Bukti C1. Di mana kita dapatkan? Nah, saat ini C1 seperti berlian. Oh, begitu. Dicari dan disembunyikan dan susah untuk didapatkan. Akibatnya, kecurangan itu hanya beredar melalui sosial media dan itu tidak bisa diajukan. Kecurangan yang terjadi harus dilaporkan kepada Bawaslu dan ada tanda tangan Bawaslu. Sementara itu, C1-nya pun harus dibuktikan, dan pun kalau ada C1 itu, maka itu harus diverifikasi, ditandai, dilihat, diamati secara detail di mana letak kecurangannya. Bila ada berapa titik, berapa rim yang mesti diperlukan, berapa ribu lembar, berapa ratus ribu lembar C1, dan siapa yang mau memeriksa selama itu. Ini dengan kecurangan yang terstruktur, masif, strategik, dan brutal ini, maka jalan keluarnya adalah mendiskualifikasi kecurangan itu. Ini kan prosedur ke MK ini kan pernah berlangsung di 4 tahun setengah yang lalu. Itu kan tontonan bukti itu tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan apakah selisih juga menjadi masalah? Karena kan kalau 10% itu tidak bisa dibawa ke MK atau bagaimana? Betul sekali. Jangan lupa, MK hanya bisa mengadili perselisihan, bukan mengadili kecurangan. Gitu. Satu kalimat yang sangat berbeda dari sisi hukum antara perselisihan dengan kecurangan. Silakan bertanya dengan para ahli hukum bahwa apakah hak MK, apakah MK bisa merubah angka-angka? Tentu tidak. Orang yang bersalah, orang yang dengan sengaja memarkup satu paslon tertentu dan mengurangi satu paslon yang lain, orang itu hanya diberi sanksi administratif, bukan merubah angka hasil perolehan. Memang ada masyarakat bisa paham dan cerdas bahwa jalur MK saat ini sebelum undang-undangnya diperbaiki adalah sebuah jalur sia-sia, dan kami memutuskan tidak akan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Ya memang ada kesalahan ya, tapi kok kesalahan menyenderungkan satu kesalahan. Kalau 50 kali salah, Ustadz pernah bilang sengaja, 100 kali, nah ini yang luar biasa. Jadi kesalahannya pun cenderung mengangkat pasangan calon tertentu. Gimana Ustadz? Betul sekali. Secara gentle, Bapak Arief Budiman telah mengakui itu kesalahan input. Namun kami bertanya lebih lanjut, kesalahan itu
hanya terjadi pada penggelembungan paslon nomor 1 dan pengurangan paslon nomor 2. Maka ini adalah unsur kesengajaan dari sisi etika, dari sisi kewajaran, dari sisi humanius. Tidak bisa diterima, saudaraku. Memang ini umat selalu ingin lebih tahu lebih banyak. Tapi kan kecurangan yang dianggap, kalaupun dianggap curang dilakukan dengan sistematis, melawannya itu tidak semudah itu. Apakah dikabarkan perlu ada ijtima ulama ketiga untuk menghadapi ini atau bagaimana, Ustaz? Akan kami bahas berikutnya, karena pertemuan demi pertemuan secara sporadis pun terus kita lakukan. Biar bagaimanapun suara umat harus satu, bahwa yang kita lawan ini bukan siapa-siapa, tapi yang kita lawan adalah kecurangan. Kedaulatan rakyat harus segera dikembalikan. Rakyat tak berdaulat jika suaranya sudah tak lagi didengar. Satu suara saja itu sudah tindak pidana, ya saudaraku. Bagaimana? Satu daerah di Kecamatan Bale Endah hanya 183 yang memilih, tapi memilih paslon 1 tiba-tiba 553. Dari mana? Dan siapa yang ikut pilih? Mungkin ada pasukan tuyul dan pasukan jin yang bantu memilih. Ini urusan Pak Ustadz. Ini kan orang Indonesia ini kan, apalagi kalau pejabat ya, demen itu dengan klinik-klinik. Apakah ini ada pasukan langit juga yang bekerja untuk ini? Tapi ini menyebabkan pasukan darat, artinya kepala KPPS ini menjadi kalang kabut luar biasa, karena yang meninggal ini hari ini disampaikan juga sudah luar biasa ini. Banyak kali, ratusan yang meninggal. Belum lagi yang terdampar di rumah sakit sudah ribuan pula, 225 orang wafat. Apa yang Ustadz lihat dari 225 orang telah wafat dan 550 lainnya masuk unit gawat darurat. Innalillahi. Saya tidak bisa berspekulasi dengan apa yang terjadi, tetapi ini bencana nasional. Menurut TAP MPR nomor 6 tahun 2000, bila seorang presiden sudah mendapat mosi ketidakpercayaan dari rakyat, itu sebaiknya mundur atau kami gugat dengan diskualifikasi yang akan menyakitkan di kemudian hari. Artinya masyarakat telah bersabar menunggu momentum pemilu ini, tapi terjadi hal-hal yang disappointed. Apakah masih menunggu nanti di pertengahan Ramadan menjelang pengumuman dari KPU atau bagaimana, Ustadz? Sementara hari ini saja perhitungan itu sudah mencapai hampir 30-an%. Jokowi 56, Prabowo 43, sementara di unit UKRI ada Prabowo 62, Jokowi 35. Gimana Ustadz lihatnya? Soal hitungan-hitungan itu kami akan sampaikan di waktu dan tempat dan kesempatan yang lain. Ya, kenapa? Karena KPU silahkan lanjutkan saja pekerjaanmu, silahkan, dan kami mau lihat hasil akhirnya seperti apa, dan cocokkan dengan kecurangan-kecurangan, dengan selisih-selisih C1 dan yang diinput dari kami. Ustadz Hekel, apa yang menjadi di internal tim pemenangan BPN yang akan diikhtiarkan dari pertemuan-pertemuan yang ada, Ustadz, sehingga silaturahmi antara Prabowo dan tim Jokowi pun belum bisa berlangsung. Bahkan Sandiaga mengatakan nggak usah pakai perantara lah, nanti ribet katanya. Gimana Ustadz lihatnya? Ya, betul. Untuk itu ada mekanismenya tersendiri, biar jubir, ya, biar ketua juru bicara yang akan menyampaikan hal itu. Saya hanya bertugas menyampaikan sisi teknis, yang sifatnya strategis, yang sifatnya menyeluruh, tidak menjadi suara daripada Pak Prabowo. Biar ada jubir yang bicara khusus soal untuk itu. Nah, Ustadz Hekel juga mungkin bisa disampaikan proses dari awal. Tim dari penghitungan ini terus bergerak, berbagai masyarakat juga banyak yang menghitung. Di lapangan, Ustadz pergi ke sana sini, apa yang mereka keluhkan, Ustadz? Umat keluhkan tentang ini, keadaan sekarang ini? Ya,
Karena mereka kawal, tiba-tiba mereka melihat. Saat ini mereka bisa buka di internet dong. Dan dia juga punya data, bukan? Dia ikut, dia duduk, dia dengar, dia saksikan dengan detail bahwa ini hasil akhirnya. Paslon 1 sekian suara, paslon 2 sekian suara, yang gagal dan tidak berlaku dan batal sekian suara, total sekian suara. Mereka pegang. Ada puluhan ribu, ratusan ribu saksi kita yang beredar di seluruh TPS. Nah, kemudian itu yang mereka pegang, mereka kirimkan kepada kami. Mereka cek dan kami juga cek dengan hasil inputan dari KPU. Ternyata hasilnya jauh berbeda, saudaraku. Itu yang membuat saya dan kita semua mencoba mengusulkan kepada Pak Jokowi yang bijak dan baik hati, yang mengerti sensitivitas kerakyatan, kedaulatan. Sudilah kiranya Pak Jokowi dengan legowo mengalah, dan Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa yang dikenang sepanjang masa dan bertarung kembali 5 tahun yang akan datang. Loh, kalau ada yang berkata kenapa nggak Prabowo saja yang mengalah? Pak Prabowo siap mengalah, tetapi bagaimana dengan rakyat di bawah sana? Rakyat sudah tidak bisa mengalah. Rakyat menyaksikan kecurangan yang masif, terstruktur, dan saat ini telah menjadi brutal. Andai kata tetap dipaksakan, percayalah, selama 5 tahun, Pak Jokowi akan dikenang sebagai presiden curang. Dan ini kita masuk ke dalam gerbang yang saya sebut, gerbang destabilisasi nasional. Itu himbauan kami. Semoga bisa kompak dan akur. Silahkan dan awasi saja Pak Prabowo selama 5 tahun. Apalagi kami, saya pun bersikap, jika Pak Prabowo dilantik, saya pun akan menjadi seorang oposisi yang terus mengkritik kebijakan Pak Prabowo. Ustadz Haikal, Habib Rizik kemarin bikin sebuah statement yang saya juga unik. Habib Rizik waktu itu memakai kopiah hitam ya, menandakan bahwa nasionalisnya beliau, tapi beliau mengatakan urusan mengalah ini sudah terjadi di 2014 lalu sebagai negarawan. Apa yang sebenarnya terjadi di 2014 lalu tentang perkembangan macam gini juga? Ya, kecurangan pun kita temukan secara terstruktur pula, masif pula. Namun sosial media tidak berkembang seperti ini setelah 5 tahun yang lalu. Pak Prabowo kan menyatakan dalam harian-harian koran. Kita lihat, kita sadar dan kita tahu kecurangan ini. Bahkan dikerjainnya oleh siapa, di mana, kami paham dan kami tahu. Dan kami juga paham maju ke MK juga satu hal yang sia-sia walaupun kami tempuh. Demi untuk persatuan, demi untuk kekompakan, ngalah adalah lebih baik. Tapi kali ini situasinya berbeda. Seperti yang saya katakan, gitu loh. Rakyat di bawah sana yang tidak lagi mau mengalah dan tidak mau menerima. Mana buktinya? Silahkan lihat dan silahkan putar. Kampanye-kampanye di seluruh Indonesia. Begitu maraknya mereka menyanyikan ganti presiden. Dasar itulah yang kita pegang sampai saat ini untuk menguatkan bahwa saatnya kita ganti presiden. Ustadz Haikal, ini masalahnya sekarang adalah katanya media ini menjadi pilar demokrasi. Tapi ada yang menilai media arus utama, ya artinya arus deras lah begitu ya. Kalau arus deras kan sukanya rempet yang pinggir-pinggir nggak kelihatan gitu. Media nasionalis seperti kompak menjadi kepanjangan pemerintah atau petahana. Bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaan dari pendengar Radio Silaturahim nih yang mengirimkan pertanyaannya ke kita. Gimana Ustaz? Saya pun orang media. Dan kita sama-sama tahu porsi berita sangat tidak adil. Apa kita mau bongkar satu demi satu? Media mainstream hanya menjadi corong daripada pemerintah. Boleh kita bandingkan berapa banyak kampanye-kampanye paslon 1 yang diputar, berapa banyak kampanye-kampanye 02 yang diputar. Boleh kita hitung, boleh kita saksikan sama-sama. Bahkan acara-acara yang berbau keislaman seperti 212, yang berbau keislaman yang menjurus kepada politik praktis,
tidak ditayangkan sama sekali. Reuni kita 212 adalah sebuah titik di mana 13 juta orang berkumpul. Ini satu momen berita. Headline di 80-an negara di dunia. Tidak masuk satu pun media kita memang mainstream, kecuali hanya beberapa. Kasat mata Ainul yakin sekali bahwa media kita adalah corong daripada pemerintah dan tidak bersikap netral sama sekali. Padahal dia berada di atas udara publik. Frekuensi publik ini harus berlaku netral, seperti Rasil contohnya. Mantap. Itu dia memang. Ini memang luar biasa. Nah, kita ini akan mulai Senin besok nih Ustadz, kita akan menyiarkan berbagai dialog terus pagi hari ya. Separuh dari topik berita ini, siaran ini, dan juga pendengar kita akan bisa bincang-bincang. Ustadz Haikal akan juga kita minta terus memberikan pencerahan dan memberikan satu wawasan buat pendengar, karena banyak yang sampai pergi ke rumah sakit ya, karena sedemikian harapan yang sedemikian besar gitu. Bahkan jangankan masyarakat, ketua KPPS pun banyak yang akhirnya setengah masuk ke rumah sakit jiwa lah begitu. Apa yang Ustadz lihat dengan fenomena masyarakat? Ada bukunya tuh Ustadz, masyarakat terbelah. Apakah sudah sedemikian terbelahnya masyarakat ini atau bagaimana Ustadz? Ini kan dimulai dari peristiwa Ahok tuh awalnya begitu kan? Baru saya mau katakan, dan Anda sudah mengatakan, saudaraku, tidak pernah terjadi perselisihan seperti ini. Biang kerok yang bertanggung jawab atas ucapan ini diawali dengan ucapan di pantai utara Jawa sana, di Pulau Seribu. Dunia Indonesia dikagetkan dengan ucapan seorang pejabat, jangan mau dibohongin sama surat Al-Maidah 551. Kenyataan ini pahit buat kami. Secara terbukti sah dan meyakinkan di pengadilan, menista agama. Seharusnya tidak perlu ada pembelaan. Seharusnya biarkan pengadilan langsung respon, polisi langsung respon dengan mengatakan dan mengamankan bahwa karena telah terjadi penistaan agama. Tetapi apa yang terjadi? Ungkapan dan pengaduan kami ke Bareskrim tak mendapat tanggapan yang cukup. 14 Oktober kami datang, tidak diterima dengan baik. 4 November kami datang, ternyata disambut dengan gas air mata. 2 Desember kami datang, ternyata baru diterima, dan terjadilah 212 dan pengadilan bergulir dan jatuhlah vonis. Terlambat. Hati sudah luka gitu. Luka telah terjadi, dan yang lebih luka lagi adalah terjadi di kubu sebelah yang dipelopori oleh 6 partai. PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, P3 dan PKB serta-merta tutup telinga, tutup mata, dan tutup hati, tetap mendukungnya sebagai calon gubernur. Di saat jadi tersangka pun, Presiden Jokowi enak berlenggang-lenggang satu mobil bersama tersangka itu. Hati kami terlanjur luka dan terjadi pebelahan kubu. Yang satu mendukung sang penista, dan yang satu mengharap sang penista dihukum sesuai undang-undang. Kubu itu berjalan terus sampai hari ini, dan kita tidak sadar pemecah belahan oleh Basuki Cahayapurnama, baik sengaja atau tidak sengaja diduga ini, membuat sampai saat ini kita terpecah belah. Demikian Pak saudaraku penjelasan saya. Ustadz, zaman sekarang ini kan
entah akhir zaman, entah apa ya, karena banyak sekali politik uang terjadi. Manusia lebih menghargai orang pakai mobil apa ya, macam orang mau ngelamar anak orang lah, kerjanya apa, penghasilannya apa, dibanding sebuah marwah dari. Begitu juga marwah negeri ini. Apakah sudah sedemikian parahnya? Karena politik zaman sekarang ini, adakah kesalahan dari sistem yang ada? Sangat-sangat memerlukan energi uang yang sedemikian besar gitu. Apa Ustadz, sehingga banyak saudara kita terjeblos pada kasus-kasus ini? Gimana Ustadz? Kuncinya adalah ketidakwibawaan presiden. Di situ. Kelemahan hukum dan keberpihakan. Itulah kuncinya. Bila presiden wibawa, bila presiden bukan petugas partai, tentu tidak begini hasilnya. Mari kita lihat sejarah mencatat. Bung Karno seorang PNI, tapi ketika beliau menjadi presiden, dia copot baju PNI-nya. Dia dengan lantang berkata, saya penyambung lidah rakyat Indonesia. Harusnya gitu. Demikian pula Pak Harto. Kita tahu beliau seorang Golkar, tetapi pernahkah Anda lihat Pak Harto kemana-mana mengenakan baju kuning dan terus berkampanye Golkar? Tentu tidak. Beliau hanya berkampanye saat pemilu. Setelah itu, beliau turun ke desa-desa membantu kelompok pencapir dan memajukan masyarakat Indonesia. Tapi kali ini kita punya presiden yang jelas-jelas dikatakan oleh ketumnya, dia adalah petugas partai, bukan Presiden Republik Indonesia. Dan kalau begitu, kalau Presiden Republik Indonesia, harusnya dia berkata berdiri di atas semua partai. Dia copot baju PDIP-nya dan dia berlaku sebagai presiden yang gagah, yang tidak mau diatur dan selalu wibawa membawahi semua partai yang ada. Dan protes ketika ada yang berkata petugas partai semata. Ustadz, setiap rezim berlangsung selalu memakai Pancasila sebagai tameng keberadaan mereka. Belum lama ini kan kita dengar sering saya Pancasila. Nah, kalian siapa? Lantas kami ingat juga hubungan Habib Rizik dengan almarhum suami dari Megawati yang sedemikian erat dengan 5 pilarnya. Apakah ini selalu menjadi masalah, padahal Pancasila dengan Islam kan seharusnya tidak perlu dibenturkan gitu. Gimana Ustaz? Ya, setiap rezim selalu mengatakan isu yang sama, Pancasila. Lah, isu itu sampai sekarang masih laku di pinggiran. Isu itu masih laku untuk memberangus umat Islam yang coba-coba berpolitik. Umat Islam jangan pernah diadu dengan Pancasila, karena Pancasila adalah hadiah dari umat Islam untuk Indonesia. Bagaimana mungkin bisa diadukan Islam dan Pancasila? Halo? Entah kenapa nih telepon rusak. Halo? Halo? Ustadz, teleponnya ada gangguan, Ustadz. Ada gangguan sambungan. Nah, kami akan coba hubungi beliau lagi, coba sebagai penutup di pagi ini. Biasanya kita kalau dialog bincang-bincang gini nih ya kurang lebih 30 menit lah begitu ya. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, sementara dari Ahmad Bekasi, masalah penghitungan Pilpres membuat saja sudah bikin rakyat pusing. Ditimpa lagi masalah korupsi. KPK sekarang sibuk ingin memeriksa Menteri Agama lagi. Direktur PLN lagi, Wali Kota Tasikmalaya, MUI malah mengeluarkan fatwa yang kurang tepat. Begitulah ya. Para pendengar, kita telah terhubung lagi dengan Ustadz Haikal Hasan. Halo, assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Tadi masalah Pancasila, keputus Ustadz. Boleh diulang lagi Ustadz, masalah Pancasila. Jadi sudah keputusan bangsa, bukan lagi sebuah hal yang didiskusikan. Kalau Anda mendiskusikan, apakah Anda meragukan? Itu yang kita ungkap selalu. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa. Orang-orang yang berteriak, saya Pancasila, saya tanya kepada mereka, di mana lo taruh duit? Apakah di Indonesia atau di Singapura? Saya Pancasila. Bang, apa yang kau gunakan, Bang?
asing atau bank pemerintah? Yeah. Di mana Pancasilamu? Soalnya Pancasila kalau diketok oleh Pak RT, Pak RW buat ronda, yang keluar guk 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 suara anjingmu atau suara ramahmu yang kemudian keluar pakai sarung ikut ronda. Soalnya Pancasila kalau diketok oleh Pak Lurah untuk rapat bersama di balai desa, yang kau kirim pembantu atau kau segera ikut rapat dengan warga. Pancasila di mananya? Bagaimana bentuk pagar rumahmu? Kalau pagar rumahmu mentok sampai internet dan nggak bisa kelihatan siapapun yang ada di dalam, itu Pancasila model apa? Kalau orang dipaksa untuk mengikuti dan dicemooh kalau berbeda, itu Pancasila model apa? Itulah. Belajar lagi Pancasila. Belajar lagi yang baik Pancasila. Apa makna daripada semua? Mudah-mudahan itu bisa mengetuk hati mereka yang berkata Pancasila. Ustaz, terakhir Ustaz. Ini jelang Ramadan. Ini masalah silaturahmi ya. Karena saya nggak tahu ini kapan terjadi silaturahmi. Kubu Pak Prabowo mengatakan sabar dululah. Setelah hitung-hitungan beres dan sikap kita ada. Apa yang akan terjadi urusan silaturahmi? Ini kan sudah ada penolakan. Ataukah memang ada lobby-lobby? Kan masyarakat kita paling pintar urusan lobby-lobby ini. Gimana Ustaz? Akui kecurangan secara terstruktur, masif, strategi dan brutal. Akui. Kalau kau tidak mengakui semua kecurangan-kecurangan itu yang terjadi di bawah, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dilakukan secara sengaja perintah atau oknum, akui, baru nanti akan terbuka barangkali sebuah dialog untuk anak bangsa bersama. Kalau ini tidak terjadi, apakah mungkin kita bicara, kita makan di atas piring yang retak? Tidak akan bisa terjadi, saudaraku. Tidak akan bisa terjadi. Meminum dalam kendi yang bocor itu akan melukai semua orang, saudara. Itu dia. Jadi judulnya minum kendi di atas kendi yang bocor. Terakhir Ustadz, nasihat buat pendengar radio Silaturahim yang luar biasa dari antum yang selalu menyiram ketenangan buat kita. Apa yang Anda bisa ingatkan buat kita semua? Bangsa ini sedang tutup mata atas kecurangan. Kita berbeda pilihan doang. Bukan kita berbeda suku bangsa, bukan kita kita berbeda pilihan saja, tapi kita berada dalam satu wadah wawasan Nusantara yang baik. Kita berada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan ada 714 suku bangsa. Kita berbeda, tapi kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapakah hanya dengan berbeda pilihan presiden terjadi sebuah permisahan yang membelah Indonesia membagi dua? Oke. Lupakanlah Anda Pak Jokowi, lupakanlah Anda pengikut Pak Prabowo. Hati nuranimu ketika orang salah input yang dikurangi salah satu paslon, apa yang kau katakan kepada Allah? Ketika kau lihat, kau dengar, kau saksikan, kau merasakan kecurangan itu, lupakan soal Pak Prabowo, lupakan soal Pak Jokowi. Ada orang curang di depan matamu. Apakah kau diamkan? Artinya keadilan lah yang dituntut. Tapi masyarakat kadang-kadang ingin keadilan, tapi berkorban untuk keadilan tuh tidak semua orang mau gitu, Ustaz. Mudah-mudahan contoh daripada saya sendiri pun ya, yang telah viral kemarin bisa menjadi contoh bahwa satu pengorbanan buat kita itu insya Allah akan menjadi buka pintu berikutnya untuk orang-orang yang lain. Saudaraku, kemarin saya menulis di sosial media bahwa saksi-saksi itu membutuhkan semangat dengan sakitnya, bahkan dengan meninggalnya. Apa yang bisa kita lakukan menjangkau itu semua? Selain pengertian, selain mereka melihat yang adil dan jujur, itu obat paling mujarab buat mereka. Sekali lagi, kalau Anda punya hati nurani, tak perlu Anda sebagai pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo, tapi ada kecurangan yang terjadi secara masif, terstruktur di ratusan ribu titik. Apa yang akan Anda katakan pada hati nurani? Itu kalau kembali ke jati diri bangsa yang sebenarnya, kembali memperjuangkan keadilan dan kejujuran, beres masalah bangsa, Mas. Saya jamin beres.
Amin, amin. Insyaallah semua, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik dari negeri kita ini. Terima kasih Ustadz Haikal Hasan, bincang-bincang kita hampir 30 menit di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.